Selamat malam, assalamualaikum juga buat saya dokter dan juga teman-teman perawat aktivis semuanya yang telah hadir di malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Bismillah, pada malam ini kita akan sharing terkait lebih fokusnya ke update ya. Jadi nanti mungkin saya tidak begitu banyak detail-detail terkait teknis, mungkin tidak begitu kami paparkan mendetail, cuman kita lebih fokus ke update-update yang ada di saat ini. Dan juga saya akan berfokus ke kiat-kiat praktis sehingga nanti kita bisa gunakan untuk langsung ke praktis. Tapi memang nanti saya mohon izin untuk mereview beberapa basic-basic ilmiah yang memang terkait ya, terkait dengan kiat-kiat praktis itu sendiri. Yang pertama kita akan mulai sebelum masuk ke jauh, kita akan mulai dengan pengenalan apa sih itu agen anestesi lokal. Jadi kita menggunakan lidocain, kemudian ada lidocain, epinefrin atau bupivacain, articain, mepivacain dan yang lainnya itu apa. Nah, ini karena nanti kita penting kita untuk menguasai dari mekanisme kerja, nanti kita penting kita ketahui karena itu akan berpengaruh nanti bagaimana kita handling efek samping, bagaimana kita misalnya pada kondisi-kondisi khusus yang akan mempengaruhi anestesi itu kita penting mengetahui bagaimana cara untuk kerja dari anestesi ini sehingga kita bisa mengatasi pada kondisi-kondisi khusus. Jadi kita ketika ada kondisi khusus yang memungkinkan itu mengganggu proses anestesi, kita sudah siap. Baik, jadi agen anestesi lokal adalah suatu obat yang secara reversibel dia memblok terjadinya potensial aksi pada impuls saraf. Sehingga ketika tidak ada potensial aksi, maka tidak akan terjadi resepsi nyeri. Dan juga kanal natrium yang diblok oleh agen anestesi ini juga ada di serabut saraf dan juga di endokardium. Oleh karena itu, kenapa ketika obat ini masuk ke pembuluh darah, itu berbahaya, efeknya adalah kardiotoksik, dia bisa menyebabkan aritmia dan bisa mendepresi sistem saraf pusat. Ketika dia masuk dengan dosis dengan dosis tertentu, dia masuk ke pembuluh darah, dia berisiko bisa mengganggu ritme jantung dan juga bisa mendepresi sistem saraf pusat. Sampai saat ini apakah suaranya ada kendala atau enggak? Terkadang terputus, Dok. Jelas. Cek. Jelas. Baik. Ya, saya pelan. Ya, saya pelan-pelan aja ya, nanti kalau misalkan ada yang tidak jelas, saya interupsi aja enggak masalah. Saya lanjut untuk pembagian. Jadi ada beberapa klasifikasi dari agen anestesi. Sebenarnya banyak, cuma saya ambil yang terkait pada klinis. Jadi secara klinis itu dibagi menjadi dua, agen anestesi yang diinjeksikan dan juga agen anestesi yang topikal yang digunakan di permukaan kulit, dioleskan. Untuk agen anestesi yang injeksi itu ada yang potensi rendah, durasi pendek, ada yang potensi sedang, durasi sedang, ada yang potensi tinggi dan durasi panjang. Yang durasi pendek itu seperti prokain, kloroprokain, dan artikain. Kemudian yang durasi menengah itu yang sering kita gunakan lidocain dan juga brilocain. Kemudian untuk yang durasi panjang ada tetrakain, bupivacain, ropivacain, dibukain. Ya, di antara beberapa jenis anestesi yang sifatnya diinjeksikan. Kemudian ada yang topikal. Dari bagian ini sendiri ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang dia larut seperti lidocain topikal, tetrakain topikal, ada yang proparakain topikal. Ada juga yang dia tidak terlarut. Ya. Seperti benzokain ya dan yang selainnya. Kita dari sini kita tahu bahwasanya memang
kalau kita di praktis itu kan sering pakai lidocaine ya. Itu ternyata durasinya itu berkisar hanya sekitar 15 sampai 45 menit karena memang dia durasi menengah. Tapi ada yang bisa sampai 4 jam seperti bupivacain ya 2 sampai 4 jam. Dia durasi panjang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mekanisme aksi saya singgung ini karena ini nanti akan berpengaruh penting kepada praktek klinis ya. Nanti akan banyak hal yang terpengaruh ketika kita bisa memahami dari mekanisme kerja agen anestesi itu sendiri. Jadi yang pertama, ketika obat anestesi itu kita injeksikan ke jaringan, sebelum dia bisa masuk, dia masuk ke jaringan, dia akan fungsinya apa tadi? Dia akan memblok potensial aksi di saraf, sehingga meskipun ada rangsangan di saraf itu, dia tidak akan bisa menimbulkan persepsi nyeri karena tidak ada potensial aksi, diblok di situ. Nah, ketika kita masukkan mendekati saraf di situ, di jaringan yang dekat dengan bersinggungan dengan saraf, dia nggak bisa langsung masuk karena dia harus melepaskan ion H-nya dulu, melepaskan ion H-nya sehingga pH dari agen anestesi ini setara dengan pH jaringan sekitar 7 sampai 8. Setelah itu dia baru bisa masuk ke sel saraf. Setelah dia masuk ke sel saraf, dia baru akan berikatan dengan gerbang ion Na NATPase itu ya gerbang Na lah ya yang dia akan memblok Na natrium. Mohon maaf ya atas kegagalannya. Jadi kita ulang lagi. Jadi untuk kita mereview sedikit terkait mekanisme kerja karena ini penting. Nanti kita untuk beberapa kendala pada anestesi atau kita untuk mempercepat konsep kerja dan memperlama durasi anestesi itu kita perlu tahu dasar dari bagaimana cara kerja dari obat anestesi itu sendiri. Yang pertama, ketika obat anestesi itu diinjeksikan ke jaringan, dalam hal ini kita sirkumsisi, kita injeksikan di dekat, kita kan bloknya blok nervus dorsalis penis ya, kita injeksikan di dekat nervus dorsalis penis, kemudian obat itu bersinggungan dengan sel saraf di situ, dia tidak akan bisa langsung masuk. Dia harus menyesuaikan dulu dengan pH jaringan. Jadi dia melepaskan ion H-nya. Setelah pH obat ini setara dengan pH jaringan, baru dia bisa masuk ke sel saraf. Ketika dia baru masuk ke sel saraf, dia baru bisa untuk memblok Na yang masuk melalui kanal Na, diblok sehingga tidak terjadi potensial aksi. Sehingga meskipun ada rangsangan nyeri, mau kita cubit, ya, mau kita potong, itu tidak akan, sel saraf itu tidak akan menghantarkannya ke sistem saraf pusat, sehingga tidak muncul nyeri. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan ini digambar ya, digambar. Nampak ya, gambarnya tampak nggak ya? Nah, ini tampak. yang LA ini adalah obat anestesi lokalnya, lokal anestetik. Itu dia berikatan di kanal ini. Ketika dia berikatan, dia akan memblok Na yang masuk. Nah, ketika tidak ada Na yang masuk, tidak akan terjadi potensial aksi. Dan lidocaine berikatannya ini sifatnya sebentar ya, tadi sekitar mungkin 15 sampai 45 menit. Bupivacain dia akan lambat untuk berikatan. Jadi dari awal masuk sampai berikatan lebih lambat onsetnya, tapi dia akan lebih lama untuk berikatan, sehingga durasinya akan lebih panjang. Kurang lebih seperti itu untuk mekanisme kerja. Ya, semoga bisa diterima dengan jelas ya ini. Mohon maaf kalau terputus-putus. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Ini ada konsep kerja dan juga durasi kurang lebihnya yang sering kita pakai aja ya. Ini lidocaine. Lidocaine itu onset kurang lebih 1 sampai 2 menit, durasi kurang lebih 30 sampai 60 menit. Ya rata-rata 15 sampai 45 menit kalau di praktisi di kita ya di praktek. Kemudian kalau ditambah dengan epinefrin, dia akan memanjang durasinya bisa sampai 240 menit. Kenapa? Karena terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah sehingga agen anestesi yang berada di saraf tadi akan lebih lama untuk diabsorpsi. Dia akan tinggal di sana lebih lama. Sehingga durasi terbloknya saraf itu akan lebih lama. Kemudian sering juga kita pakai bupivacain
ini onsetnya lebih lama ya, sekitar 5 menit, tapi durasinya panjang sekali, 120 sampai 240 menit. Ya, sekitar berapa nih? Sekitar 2 sampai 4 jam. Bahkan kalau ditambah dengan epinefrin ini bisa sampai 180 sampai 360 menit. Nah, ini. Jadi yang bisa sampai 6 jam pasca sirkumsisi itu dengan bupivacain ditambah dengan epinefrin. Nanti kita akan bahas itu. Nah, seperti yang ditambahkan Dr. Yudi tadi, bagaimana sih penggunaan epinefrin? Kita tahu ya di praktisi kita banyak ya. Kemarin saya sempat survei itu di grup WhatsApp yang webinar sebelumnya di Skin Blue. Kita cek coba polling ya, kita lakukan polling agen anestesi apa yang paling banyak digunakan. Ternyata mayoritasnya hampir 90% adalah lidocain menggunakan ditambah dengan epinefrin. Di mana kita tahu hampir semua textbook ya termasuk WHO itu mengatakan penggunaan epinefrin itu kontraindikasi karena memang secara teori itu bisa menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah yang dimana itu adalah end organ sehingga ketika terjadi gangguan aliran darah yang masuk ke situ sudah tidak ada backup lagi pembuluh darah yang masuk bisa secara teori bisa menyebabkan iskemia kemudian terjadi nekrosis. Nah, tapi ternyata saya akan coba paparkan ya beberapa alasan kenapa beberapa praktisi termasuk ada beliau Dr. Asep spesialis bedah menggunakan epinefrin. Beliau ada memaparkan beberapa bukti ilmiah yang coba juga nanti saya paparkan di sini. Untuk yang pro itu katanya kenapa menggunakan epinefrin itu katanya memang belum ada bukti langsung jadi sebab akibat ya jadi causal relationship hubungan antara sebab oleh case report bukti ilmiah atau penelitian yang lain yang membuktikan bahwasanya memang penggunaan epinefrin ini berhubungan secara langsung dengan kejadian nekrosis pada penis. Ini belum ada bukti yang menyebabkan seperti itu. Kemudian penggunaan epinefrin ini menguntungkan. Yang pertama dia memperpanjang durasi, mengurangi risiko perdarahan intrasirkumsisi. Ini yang saya sebutkan di sini mengurangi risiko perdarahan selama proses sirkumsisi, bukan paskanya, tapi selama proses sirkumsisi. Kemudian juga selain ini yang belum saya tuliskan di sini, penggunaan epinefrin ini dia mengurangi risiko efek samping dari agen anestesi itu sendiri. Kemudian yang kontra adalah ya tadi dikatakan memang secara teori bisa menyebabkan nekrosis hernia. Kemudian ada juga laporan kasus ya, case report yang melaporkan adanya nekrosis pada penggunaan anestesi epinefrin. Tapi di case report itu tidak menyingkirkan sebab-sebab lain. Jadi masih ada kemungkinan nekrosis itu karena sebab lain, bukan murni karena epinefrinnya. Nanti kan coba kita paparkan di belakang. Nah, ini. Penelitian pertama case report. Ya, case report ini apakah benar penggunaan epinefrin itu menyebabkan banyak iskemia. Ternyata itu tadi bahwasanya belum terbukti, tidak ada bukti sebab akibat ya. Tapi memang ada report yang mengatakan penggunaan epinefrin terus kemudian pada kasus tersebut terjadi nekrosis. Tapi ini pada bagian diskusinya ternyata ada juga kasus lain itu ada pada pasien 3 tahun anak usia 3 tahun itu terjadi nekrosis juga. Padahal biusnya tidak menggunakan epinefrin ya. Dari sini kita bisa ambil mohon maaf ada suara masuk Mas Aziz. Sudah dok, sudah dikondisikan. Bisa dilanjut dokter. Baik, jadi ternyata dalam case report yang lain ada pada kasus anak usia 3 tahun terjadi glenekrosis padahal tidak dilakukan blok dengan epinefrin. Nah, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya banyak faktor yang bisa menyebabkan glenekrosis itu tidak hanya
epinefrin apa saja. Misalnya ada vasospasme pada pembuluh darah. Kemudian ada juga terjadinya obstruksi pembuluh darah karena cairan yang kita injeksikan terlalu banyak. Jadi ketika kita masukkan agen anestesi itu kan dia akan terkumpul ya di situ. Nah, itu menekan pembuluh darah sehingga terjadi terjadi penekanan atau hambatan dari pembuluh darah itu sendiri. Atau karena hematom menekan, atau karena kita terinjeksi ke pembuluh darah, kemudian terjadi endotelial injury. Itu juga bisa menyebabkan iskemia. Jadi sebabnya banyak. Dan belum ada penelitian yang membuktikan bahwasanya ini sebab epinefrin ini merupakan causal relationship, itu sebab akibat. Ini alasan yang pertama dari penelitian case report ini. Jadi ternyata ada laporan kasus yang lain nekrosis juga nih, padahal nggak pakai epinefrin, gampangnya gitu. Nah, ini penelitian yang kedua. Ini penelitian observasional. Ternyata diamati pada 95 pasien yang menggunakan epinefrin, ya. Jadi ada penggunaan lidocaine dan juga ropivacaine ditambah dengan epinefrin. Ternyata aman hasilnya, tidak ditemukan adanya necrosis, dan bahkan penggunaan epinefrin ini mempunyai banyak keuntungan dikatakan di sini ya. Kepuasan pasien meningkat, kemudian ketika proses eksekusi juga lapang pandang lebih bagus karena terjadi perdarahan yang lebih sedikit dan lain-lain. Ini penelitian yang kedua, penelitian observasional pada 95 pasien. Dan penelitian yang ketiga ada juga review dari beberapa jurnal, yang setelah dilakukan review ternyata tidak ada bukti yang membuktikan causal relationship antara epinefrin sebagai vasokonstriktor dan kejadian nekrosis. Jadi adanya itu terpotong-potong. Memang ada laporan kasus ini ada nekrosis pada penggunaan epinefrin, tapi tidak bisa menyingkirkan sebab-sebab yang lain. Gitu. Jadi ini kontroversial ya. Kalau teman-teman sekalian monggo, kalau memang aman ya, karena memang textbook dan juga WHO dan rekomendasi dari resmi dari beberapa institusi, memang penggunaan epinefrin ini adalah kontraindikasi. Tapi beberapa ada bukti ilmiah yang seperti ini. Saya memaparkan aja, saya tidak mengasuh apapun, tapi hanya memaparkan biar nanti teman-teman sendiri bisa tahu basic sainsnya ya, landasan ilmiahnya. Oh, saya pakai epinefrin karena ini, saya nggak pakai karena ini. Gitu. Itu terkait epinefrin. Nah, kemudian kita masuk ke dosis ya. Ini kita masuk ke ini saya coba dari WHO. Ini mudahnya aja ya. Mudahnya aja kita ingat ketika kita menggunakan lidocaine murni, plain lidocaine itu adalah dosis maksimalnya adalah 3 mili per kilogram berat badan. Jadi yang kita banyak temui di Indonesia itu adalah lidocaine 2%. Lidocaine 1% itu sangat jarang ditemui. Kalau kita ingin ke lidocaine 1%, biasanya kita inserkan sendiri. Bisa dengan NaCl atau natrium bikarbonat. Kita bisa inserkan sendiri. Ya, nanti bisa dihitung sendiri ya. Dosis maksimalnya adalah 3 mg per kilogram berat badan. Ini ada tabel mudahnya dari WHO. Jadi kalau misalkan 40 kilo ya maksimalnya adalah 6 mili. Biasanya kalau kita pakai blok, jadi nanti kita akan paparkan beberapa teknik. Kalau kita pakai blok melalui basis Spanish, kita butuhnya lebih sedikit. Paling kita butuh 1,5 sampai 2 mili sudah cukup. Kemudian kalau kita pakai oplosan ya, kombinasi antara lidocaine 2% dan juga bupivacaine 0,5%, kurang lebih ini dosis mudahnya. Lidocaine starting dosnya adalah 1,5 mg per kilogram berat badan, bupivacaine 0,3 mg per kilogram berat badan. Ini starting dosnya. Dosis maksimalnya
lidokain 2 mg per kilogram berat badan, bupivakain 0,5 mg per kilogram berat badan. Ini kalau dioplos ya. Ini kalau digabung antara dikombinasikan 1:1, satu lidokain, satu bupivakain. Ini dosisnya. Ini dosis mudahnya 20 kilo sampai 29 kilo. Nih starting dose kita mulai dengan 2 mili, 1 mili lidokain, 1 mili bupivakain. Ya. Ini tabel saya juga dari WHO. Di sini juga dijelaskan di sini. Warning ya, ini bupivakain with epinephrine should never be used. Ini kalau dari WHO rekomendasinya pokoknya yang ada tambahan epinefrin itu tidak boleh dipakai. Kemudian bagaimana kalau yang kurang dari 20 kilo? Ya kalau dari 20 kilo, yang penting kita ingat dosisnya tadi. Dosis lidokainnya 1,5, starting dosisnya, maksimal dosisnya 2 mili. Level bupivakainnya 0,3, starting dosisnya, maksimal dosisnya 0,5. Level bupivakain ini dia turunan dari bupivakain yang secara penelitian dia efektivitasnya sama, cuman lebih tidak kardiotoksik. Jadi teman-teman sekalian yang sering mungkin sudah kenal dengan bupivakain, sudah familiar, itu kita ketahui bersama bahwasanya bupivakain ini lebih kardiotoksik daripada lidokain. Nah, karena apa? Karena dia tadi berdisosiasi lebih lama secara mekanisme kerja, dia akan berikatan dengan natrium, kanal natrium itu lebih lama, sehingga nanti ketika masuk ke pembuluh darah, kemudian mengenai miokardium, sel-sel otot jantung, dia berdisosiasinya lama, sehingga akan lebih bisa mempengaruhi jantung, ritme jantung itu pada bupivakain. Tapi ternyata ada turunannya level bupivakain ini lebih tidak kardiotoksik. Tapi efektivitasnya durasinya sama-sama panjang. Gitu ya. Jadi kita ingat dosisnya ini sendiri dulu, kemudian kita lakukan misalnya lidokain 2% terlalu volumenya tidak memungkinkan, kita encerkan jadi lidokain 1%. Yang penting kita ingat bahwasanya lidokain 2% itu berarti lidokain 2% berarti 20 mg per milinya. Kalau lidokain 1% berarti 10 mg per milinya. Dan kalau level bupivakain ini yang beredar di pasar Indonesia juga banyaknya 0,5 ya. 0,5 ini berarti 5 mg dalam 1 mili. Nah, itu nanti tinggal kita hitung berapa dosisnya, berat badannya berapa. Kita sesuaikan dengan ini. Gitu ya. Kemudian semakin tinggi konsentrasi zat anestesi dan semakin banyak yang dimasukkan, kita injeksikan, maka akan semakin efektif. Tapi kita ingat, semakin banyak yang kita masukkan, maka risiko untuk toksik, risiko untuk masuk ke pembuluh darah, risiko diabsorpsi ke pembuluh darah juga lebih tinggi. Jadi kita harus wise, kita harus cukup masuk, tidak kurang, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Dan ketika memang masih kerasa gas manis, jangan ragu-ragu untuk ditambahi. Tapi kita harus ingat, yang kita jadikan patokan adalah dosis maksimalnya, jangan melebihi dosis maksimal. Jadi biasanya sih kalau saya yang pertama kita masukkan dulu dosis aman dulu, setting dosisnya. Nanti masih ada sisa nih beberapa mili yang kita bisa gunakan untuk tambahan ketika memang belum efektif. Gitu. Sampai sini suara saya apakah lancar? Gambar ada kendala? Terdengar, Dokter Irfan. Aman. Jelas, Dok. Baik, siap. Ya, mungkin. Suaranya, Dok, kurang Next, ya. keras. Oke. Kurang keras. Oke, siap. Cek. Baik. Baik, lanjut ya, kita ke anatomi nervus. Jadi setelah kita sedikit review tadi terkait organ anestesi, kita review lagi sedikit tentang nervus, karena ini penting. Ketika kita lakukan blok atau kita juga lakukan infiltrasi, maka kita harus tahu nervus mana yang harus kita blok dan posisinya di mana. Mungkin teman-teman sekalian sudah menguasai semuanya ya, saya sedikit mereview saja agar nyambung nantinya ya. Agar nyambung pola pikir kita tersusun dengan baik. Ya, jadi kita ketika ingin anestesi, maka kita harus kuasai apa? Yang pertama kuasai agen anestesi. Yang kedua kuasai nervusnya ya. Nervusnya di sebelah mana yang kita kuasai. Saya susunkan aja biar nanti pola pikir kita tersusun dengan baik.
Jadi yang kita harus blok ketika lakukan sirkumsisi adalah yang pertama nervus dorsalis penis ya. Nervus dorsalis penis ini merupakan cabang dari nervus pudendus ya. Nah, ini nervus dorsalis penis ini dia mempersarafi bagian dorsal penis sampai ke bagian glans, bagian dorsal. Kemudian ternyata di bagian ventral itu ada nervus lain yang mempersarafi, sehingga ketika kita lakukan blok itu tidak cukup. Blok nervus dorsalis saja tidak cukup, sehingga kita perlu lakukan di bagian ventral, kita lakukan infiltrasi untuk memblok ini cabang dari nervus perineal. Ya, cabang dari nervus perineal ini ternyata tidak hanya ke skrotum dan ke perineum, ini ada cabang yang nanti ke bagian ventral. Kita lihat gambarnya. Ini kita lihat dulu di posisi yang tadi ya, nervus dorsalis ini dia akan bercabang menjadi dua, ya, bagian kanan dan kiri. Ini pada pasien anak dan dewasa itu di posisinya di jam 11 dan jam 1. Tapi pada anak yang lebih kecil, pada balita dan bayi, itu dia agak ke lateral. Jadi lebih ke arah jam 10 dan juga jam 2. Ini posisinya penting ya, karena kita nanti ketika melakukan blok itu harus mengenai posisi ini. Jadi makanya juga disebutkan di pemaparan tersebut, ketika kita di jam 12 pun kita akan arahkan ke kanan dan ke kiri, karena untuk mengepaskan posisi ini. Atau juga bisa kita 2 kali injeksi di posisi jam 11 dan jam 1 misalnya. Jadi harus pas memang di posisi nervusnya. Ini kalau dari potongan sagittal ya, koronal ya. Nah, ini kita lihat ternyata kedalaman dari kulit sampai ke nervus, ini nervus dorsalis penis ini sekitar 3 sampai 5 mili. Ini pentingnya, berarti nanti ketika kita kan mau ngeblok di sini nih, mau ngeblok di nervus ini nih. Nah, ketika kita mau masukkan agen anestesi, kita harus bisa menembus nih 3 sampai 5 mili. Jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu superficial. Jadi harus pas ke sini. Jadi kita injeksikan di sekitar sini cairan anestesinya kanan kiri ini. Ya, di sini juga ada pembuluh darah, ini ada arteri, ini ada vena, hati-hati. Kita harus hati-hati ketika kita melakukan injeksinya. Jadi dari sini harus tembus ke sini. Ketika kita melakukan dengan needle free injection pakai jet injector NFI, FNI, terkenalnya di Indonesia FNI yang tadi NFI, itu pun harus kita perkirakan tembakannya itu harus bisa menembus sampai sini, menembus ke fascia bak, sampai ke nervus ini. Nah, ini tadi cabang dari nervus perineal ini bagian ventral ya, bahkan sampai ke glans bagian ventral. Ini masih ada nervus perineal. Jadi kalau kita blok aja di atas ini masih bawah ini masih belum keblok. Sehingga kita perlu infiltrasi di bagian bawah. Nah, itu tadi terkait sedikit review untuk anatomi. Sampai sini adakah kendala audio? Ya, mohon maaf pelan-pelan karena takutnya nanti ada kendala. Mungkin suaranya agak dikeraskan lagi, Dok. Ini sebagian. Cek, dokter. Oh, cek. Ya. Nah, oke. Segitu, Dok. Pas. Oke. Baik, kemudian kita masuk ke teknik anestesi ya. Setelah tadi kita sedikit review agen anestesi, kemudian sedikit tentang anatomi nervus, kemudian teknik apa yang kita bisa gunakan untuk melakukan anestesi pada sirkumsisi itu sendiri. Ada 4 yang sering digunakan, ada blok pudendus, yang kedua ada blok nervus dorsalis penis melalui rongga subpubis. Jadi blok nervus dorsalis penis itu ada 2 ya, ada yang melalui rongga subpubis, ada yang diblok di basis penis, di pangkal penis. Ditambah dengan semuanya ini harus blok nervus dorsalis penis itu harus ditambah dengan infiltrasi ventral. Alasannya apa tadi ya, terkait anatomi tadi. Nah, tekniknya pun ada 2. Ada teknik langsung diinjeksi di kedua titik ya, 2 kali injeksi. Ada juga yang menggunakan metode Bekan. Metode Bekan itu seperti video dokter tadi, 1 titik di jam 12 kemudian kanan kiri. Jadi ya kanan kiri. Jadi 1 kali injeksi.
Kemudian yang ketiga adalah blok nervus dorsalis penis di basis penis. Kalau tadi di rongga subpubis, kalau yang ketiga ini adalah di basis penis, ya, di pangkal penis. Metode dengan apa namanya blok di basis penis ini cukup dengan jarum pendek ya, jarum pendek biasanya pakai 27 ukuran 27. Kalau yang tadi di rongga subpubis itu akan kadang membutuhkan jarum yang lebih panjang, kadang 25 atau bahkan kadang 23 karena tergantung lemak ya, lemak subpubisnya. Seperti itu. Jadi kadang kalau ada yang pakai teknik blok dengan masukkannya ke rongga subpubis tapi pakai jarum kecil, itu nggak akan berhasil. Apa namanya? Selalu pakai jarum kecil, itu ada kemungkinan pada pasien-pasien yang lemak pubisnya tebal, dia nggak berhasil. Karena ketika mau menggunakan teknik ini, dia harus lebih dalam masuk. Kemudian yang keempat adalah teknik subcutaneous ring block. Ini menginjeksikan di subkutan ya, cairan anestesinya di subkutan. Bisa pakai jarum, bisa pakai needle injection. Ini akan kita bahas satu teknik aja yang memang paling sering dipakai, yakni blok nervus dorsalis penis di basis penis, ya, blok nervus dorsalis penis pada pangkal, ya, jadi di sini ya, diinjeksikannya di sini, masuknya tadi 3 sampai 5 mili saja, 3 sampai 5 mili sampai menembus fascia bak ini, kemudian diinjeksikan di sini. Nah, tadi sempat saya baca juga, dok, bagaimana biar nggak edema. Nah, masukkannya itu biasanya cukup 0,3 sampai 0,5 mili aja cukup. Nah, asalkan dia sudah masuk ke sini, injeksikan sedikit aja. Kalau diinjeksikan banyak, memang salah satu kekurangan teknik ini adalah edem. Ya, edem. Ketika kita injeksikan terlalu banyak, edem. Ketika kita injeksikan kena pembuluh darah, itu pecah pembuluh darah, kemudian terjadi lebam, hematom. Nah, itu juga terjadi bengkak ya. Akhirnya kadang menyulitkan proses sirkumsisi. Kadang kalau bengkaknya sampai ke area glans itu menyulitkan proses sirkumsisi. Itu. Jadi diinjeksikan di 2 titik ini. Nah, ini kalau kita lihat injeksinya di sini ya. Jadi memang posisinya yang paling enak adalah kalau menggunakan jarum agak miring ya, agak miring. Sehingga karena tadi cuma tipis sekali, maksudnya cuma 3 sampai 5 mili, ya miring sehingga nanti permukaan yang kena akan lebih banyak. Diinjeksinya di pangkal, sepangkal mungkin. Karena semakin ke sini, cabang dari saraf ini mungkin ada yang kelewat. Ya, jadi sepangkal mungkin yang pertama, yang kedua kenapa harus pangkal? Karena ketika terjadi penumpukan cairan di sini, dia nggak akan mengganggu area operasi kita. Kalau ke sini ya, di sini misalkan kita injeksikan, nah ini kemungkinan besar akan mengganggu area operasi. Nah, kalau tadi yang salah satu teknik menggunakan kita injeksikan di rongga subpubis itu injeksinya di dalam sini ya, dia sampai ke sini. Nah, di sini ada pubis ya, ada lemak pubis. Nah, ketika dia mau masuk ke sini, otomatis dia akan membutuhkan jarum yang lebih panjang. Gitu, ini saya bahas salah satu teknik aja karena memang tidak fokus pembahasan teknik ya. Nah, ini teknik blok nervus dorsalis penis melalui basis penis atau pangkal penis. Nah, ini pertanyaan. Sering kan kita, mungkin nggak sering ya, tapi tidak jarang kita jumpai atau mungkin pada awal-awal dulu kita praktisi kok ini glansnya masih kerasa gitu ya. Kadang beberapa praktisi ini geli-geli aja gitu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kalau masih kerasa, meskipun itu geli, berarti blok kita belum berhasil ya. Blok kita belum berhasil. Apa nggak berhasil? Nah, yang kita lakukan adalah nerve blok saraf. Ketika sudah terblok harusnya, nervus dorsalis penis terblok, ini harusnya semua cabang sudah terblok. Ya, jadi ini kalau kita lihat dari gambar ini kalau ini cabang nervus dorsalis penis ya. Kalau semua cabang nervus dorsalis penis ini terblok, maka yang ke glans pun akan terblok. Tapi kalau nerve bloknya, akar sarafnya belum terblok secara sempurna, maka mungkin bagian dalam yang
ke arah glans ini masih ada yang belum keblok. Biasanya hanya kulit, ya. Masih kulit aja yang terblok. Glansnya masih kerasa. Maka apa solusinya? Solusinya ulang lagi bloknya. Ya, injeksi pada bagian jam 11 jam 1-nya tadi diulang lagi pada posisi yang berbeda dari yang pertama tadi. Mungkin belum pas pada nervusnya. Gitu. Jadi kalau kita cek glansnya masih kerasa, itu jangan dilanjutkan dulu. Ya, jangan dilanjutkan dulu. Tapi ulangi bloknya dulu. Cek. Ada suara masuk? Apa audionya nggak kedengar? Cek dulu. Aman dok. Tadi feedback. Ada feedback dok. Oh, oke. Oke. Bisa dilanjut dok. Sudah aman. Mungkin suaranya tetap agak lebih keras dok. Volume baik. suaranya. Cek. Ya. Cek dok. Cek. Ini lebih terasa lebih pas dok. Baik. Bismillah, saya lanjutkan ya. Terus kiat-kiatnya apa biar angka keberhasilan bius kita itu meningkat? Yang pertama, ketika kita melakukan blok, saya lebih sarankan untuk dilakukan pada 2 titik. Karena ini akan meningkatkan angka keberhasilannya daripada dengan kita jam 12 kemudian kanan dan kiri. Itu kesempatan untuk tidak pas di bagian sarafnya akan lebih tinggi. Angka keberhasilannya akan lebih tinggi ketika kita lakukan 2 posisi. Dan yang kedua, kita tunggu onset, jangan buru-buru ya. Kalau bisa kita lakukan, kita waktuin ya, benar-benar di timer ya. Timer 5 menit. Kalau dari WHO itu panduannya adalah tunggu dulu 5 menit. Tunggu 5 menit lalu kita cek, kita evaluasi. Masih kerasa, tambah 2 menit. Ternyata 2 menit masih kerasa, baru diulangi. Jadi jangan buru-buru. Jangan terlalu buru-buru, dan juga jangan ketika masih kerasa ketika alasan kita ini hanya geli-geli aja, jangan. Kalau masih kerasa kepegang glans penisnya masih kerasa, itu kita ulangi blok. Kita 5 menit tunggu, cek masih kerasa, tunggu lagi 2 menit, masih kerasa, ulangi blok. Jangan ragu-ragu untuk menambah anestesi. Ya. Tapi ya tetap ingat ya tadi ya di awal bahwasanya ada maksimal dosnya, ada dosis maksimalnya. Maka ketika kita masukkan pertama kali jangan langsung maksimal dos, tapi starting dos dulu. Baru nanti kita ketika masih belum bekerja kita bisa nambah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, jangan melebihi dosis maksimal tadi ya. Jadi sehingga kita harus ingat bahwasanya ketika kita melebihi dosis maksimal itu ada risiko kardiotoksik, jadi mengganggu ritme kardio ya. Kardiotoksik sehingga dia bisa menyebabkan aritmia bahkan henti jantung. Dan juga bisa mengganggu sistem saraf pusat. Kita mungkin sering jumpai ya anak-anak kok mungkin ngantuk, anaknya tidur, jangan-jangan itu terdepresi sistem saraf pusatnya. Seringnya pada bayi ya, bayinya tidur pasca diinjeksi. Itu jangan-jangan dia mulai delirium, mulai ngantuk, itu karena efek dari anestesi kita karena memang pada bayi dosisnya akan jauh lebih kecil dibandingkan pada anak ya. Nah, kita harus hati-hati. Jadi memang harus tepat, tidak kurang dan juga jangan sampai dosisnya berlebihan. Yang keenam itu tadi yang sempat saya singgung juga, pada blok pada basis penis itu cukup diinfiltrasikan 0,3 sampai 0,5 mili pada masing-masing titik ya untuk menghindari edema tadi, Nah, tadi kan disebutkan lakukan evaluasi terlebih dahulu. Gimana cara evaluasinya? Yang pertama titik yang harus dicek adalah tadi penjalanan dari masing-masing nervus dorsalis penis, yaitu di jam 10 atau jam 11 dan juga jam 1 dan sampai jam 2. Ini dicek ya. Biasanya cubit ringan dulu aja sambil amati ekspresi anak, dicubit ringan, apakah masih kerasa kulitnya. Kemudian bagian ventral ya, cabang dari nervus perinealis. Ini dicek, dicubit bagian bawah apakah masih kerasa atau enggak ya. Kalau udah enggak kerasa kita masuk ke glans, buka pelan-pelan ya. Ketika biasanya kalau udah dibuka ya, ketika kita tarik mentok ada fimosis ya. Biasanya kita tarik itu kalau glans masih kerasa anak sudah mulai perubahan ekspresi biasanya. Mukanya menyeringai ya, atau kalau pada balita mungkin dia teriak gitu ya.
Nah, itu berarti masih yang masih kerasa di glans ya. Nah, kenapa kita harus titik-titik ini? Nanti kita tahu mana yang harus ditambah. Ya, misalnya kita cek kulitnya sudah semua nih. Kulitnya sudah teranestesi semua. Ternyata glansnya belum. Nah, kita harus gimana? Kita cek glansnya di bagian mana yang belum. Glans arah jam 11 atau jam 1. Kita cek. Ambil klem atau pakai tangan juga bisa, kita cubit area jam 10. Oh, nggak kerasa. Cek jam 2 atau jam 1, ternyata masih kerasa. Oh, berarti blok kita bagian kanan ya, bagian jam 1 itu yang belum maksimal, sehingga kita cukup ulangi bagian itu saja ya. Ini tujuannya kenapa harus kita 3 titik ini dan juga 4 titik termasuk glans, itu karena nanti ketika masih ada yang kerasa, kita tahu mau menambahkan di bagian mana. Tidak semua kita ulangi ya. Kalau bagian ventral sudah cukup, ya nggak usah diulangi. Diulangi pada bagian yang memang masih kerasa. Gitu ya. Jadi bagian glans pun itu kadang yang kerasa itu cuma 1 titik. Di jam 1 atau di jam 11. Gitu aja. Jadi kalau yang masih kerasa jam 11, berarti bloknya yang jam 11 yang kurang. Gitu aja. Jadi nggak usah diulangi semua. Oke. Itu terkait untuk penggunaan konvensional ya dengan needle. Nah, ini saya juga akan sedikit singgung bagaimana kalau kita menggunakan needle free injection. Kita singgung sedikit dulu terkait definisi. Jadi needle free injection adalah metode menginjeksikan obat ke dalam jaringan menggunakan alat khusus yang disebut dengan jet injector. Tidak menggunakan jarum. Nah, jet injector ini adalah suatu alat yang dia mampu menghasilkan daya dorong berkecepatan tinggi, sehingga daya dorong ini dia mendorong cairan obat menembus kulit masuk ke jaringan yang diinginkan. Kalau ada gangguan audio mohon interupsi ya, Dr. Jim, mohon bantuannya nanti kalau ada gangguan. Aman, Kemudian Dok. jenis dari needle free injection itu ada beberapa pembagian. Yang terkait klinis kita biasanya adalah needle free injection berdasarkan jaringan yang dituju. Jadi ada needle free injection yang untuk intradermal, jadi dia ngesut nembaknya itu hanya bisa sampai intradermal. Ada yang juga bisa lebih dalam lagi ke subkutan. Ada yang lebih dalam lagi bisa sampai ke muskular. Kemudian kalau pembagian terkait jenis daya pendorongnya, ini ada yang pegas ya, ada yang pegas, ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan elektrik, voice coil atau piezo elemen, ada juga yang menggunakan laser. Masing-masing ini yang sering kita temukan biasanya adalah pegas. Nah, ini anatomi alatnya. Jadi ada sumber energinya di bagian sini. Kemudian ini bagian yang untuk menampung obatnya. Ini ada orifisium, ada lubang kecil yang dia akan menjalarkan obat. Kemudian menembus kulit dan sampai ke jaringan yang dituju. Ini merek Prijek ya. Ini merek pada bentuk aslinya ini. Ini springnya, ini pegasnya. Kemudian ini cairan obatnya. Kemudian ini lubang kecil yang nanti akan menembakkan cairan obatnya. Bagaimana cara kerjanya? Jadi jet injector akan menghasilkan daya dorong berkecepatan tinggi. Kemudian cairan anestesi itu akan didorong, dipaksa keluar melalui lubang kecil sehingga dia tekanannya tinggi. Dengan tekanan tinggi itu dia akan merusak lapisan kulit atau memaksa masuk dan akan sampai terdispersi ke jaringan yang dituju. Nah, ini yang kita penting ketahui, faktor apa aja. Jadi kan tadi kita sudah bahas bahwasanya ketika kita melakukan blok, ya, kita harus pastikan bahwasanya cairan itu masuk 5 mili. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan obat itu ke 3-5 mili? Apa saja yang kita harus pertimbangkan menggunakan needle free injection ini? Yang pertama adalah kekuatan dorongan. Masing-masing alat kita baca dulu profil alatnya ya. Profil alatnya di berkekuatan berapa? Dia bisa sampai masukkan sampai jaringan apa? Jadi kalau kita gunakan untuk sirkumsisi, blok nervus dorsalis penis, pilih yang subkutan ya, yang dia bisa sampai subkutan. Itu. Kemudian jumlah cairan obat, semakin banyak cairan obat yang dimasukkan akan semakin dalam cairan obat itu dihantarkan. Kemudian diameter lubang nozzle, semakin kecil lubang nozzle-nya itu akan
semakin cepat kecepatnya tinggi sehingga akan semakin dalam. Kemudian jarak stand off. Ini pada beberapa device itu ada alat spacer atau cap ya, positioning cap, sehingga dia tidak menempel langsung dari alat ke kulit, itu nggak nempel langsung, diberi jarak, fungsinya untuk mengurangi kedalaman sehingga tidak masuk terlalu dalam cairannya. Kemudian viskositas dan densitas obat juga berpengaruh. Semakin tinggi viskositasnya, densitasnya, maka akan semakin superficial, semakin berat untuk didorong. Yang terakhir adalah resistensi kulit. Semakin tebal kulitnya, maka kita butuh tenaga yang lebih tinggi lagi. Jadi pada dewasa mungkin perlu kekuatan yang lebih tinggi, perlu cairan yang lebih banyak untuk dimasukkan, untuk bisa menembus sampai ke nervus dorsalis penis. Ini beberapa contoh alat ya, kita mengenal. Ada merek Madajet. Ini bisa menembus sampai 5 sampai 6 mili, 5 sampai 6 mili kulit. Kekuatannya sekitar di produknya itu ada 1.800 pounds per square inch. Kemudian kapasitas sekali semprotnya stagnan ya di 0,1 mili. Ada juga merek Comfort In. Ini terdapat 3 jenis alat, ada yang normal, ini untuk intramuskular, ada yang medium, ini untuk subkutan, ada yang soft, ini biasanya penggunaan untuk dental ya, gigi gusi dan mulut. Kekuatan daya dorong pada Comfort In yang medium, yang subkutan itu sekitar 2.900 ya, agak tinggi. Makanya biasanya pada penggunaan ini pada balita itu ada yang menggunakan positioning cap untuk mengurangi daya masuknya, jangan sampai melebihi dari jaringan yang kita tuju. Nah, kapasitas sekali semprotnya juga bervariasi dari 0,01 mili sampai 0,5 mili. Biasanya kita sekali injeksi itu cukup sekitar 0,3 ya, 0,03 maaf, 0,03 sampai 0,05 itu biasanya. Ya, jadi itu untuk kemarin juga ada yang tanya di grup itu untuk mengurangi nyeri gimana ya itu. Semakin banyak cairan yang kita gunakan, maka akan semakin kerasa nyeri pada injeksi pertama kali. Maka semakin sedikit akan semakin less nyeri ya. Biasanya 0,03 itu sudah cukup atau 0,05 ya, tergantung ya, tadi ada beberapa faktor tadi kita harus pertimbangkan ini ya. Nah, kekuatan dorongan, jumlah cairan obat, pasiennya apakah kulitnya tebal atau gimana, kita pertimbangkan. Jadi harus kita kuasai ini dulu. Lanjut. Nah, ada nggak bukti ilmiahnya? Ternyata ada satu uji klinis di 60 sampel, ada 60 pasien menggunakan ring block ya, di 8 sampai 10 kali tembakan. Sekali tembak 0,1 mili, ini karena menggunakan alat Madajet, merek Madajet tadi. Ternyata menggunakan teknik ini dan juga alat ini itu efektif untuk sirkumsisi pada dewasa, 60 sampel. Ini alatnya, ini tekniknya ya, yang perlu kita cermati di sini. Dia melakukannya perpendikular ya, 90 derajat ke arah shaft. Nah, ini penting. Dengan ini dia bisa menembus tadi, dengan kekuatan Madajet, dia bisa menembus sampai ke fascia bab. Sehingga efektif ketika dilakukan anestesi sudah sempurna, sampai ke glans juga sudah tidak kerasa. Nah, ini teknik penggunaan NFI. Ini yang pertama dilakukan blok dulu ya, pada 2 titik. Ini salah satu teknik aja ya, ini beda dengan teknik pada penelitian tadi. Ini kalau saya lakukan biasanya teknik ini hanya cuma 4 kali tembak. Ya, yang pertama di posisi jam 10 atau jam 11. Posisi satunya adalah jam 1 atau jam 2. Kemudian jet injektor berada 90 derajat terhadap shaft penis. Jet injektor ditempelkan dengan tekanan ringan sampai terpastikan terfiksasi, jangan tekan terlalu kencang, tapi yang diperlukan hanya tekanan ringan untuk memastikan posisinya terfiksasi, tidak goyang-goyang. Kemudian diinjeksikan sekali tembak itu 0,03 sampai 0,1 ya. Biasanya kalau saya pakai 0,05. Kalau pada penelitian tadi digunakan 0,1 ya, tapi pada anak biasanya 0,1 itu cukup jerit ya.
0,03 aja cukup nyeri sudah. Tapi kurang dari 0,03 itu pengalaman saya tidak efektif. Biasanya minimalnya 0,03. Kemudian ini blok nervus dorsalis penisnya, kemudian infiltrasinya dilakukan untuk ngeblok nervus perennialis itu dari posisi jam 5 30 derajat ke arah saf. Jadi menjauhi uretra. Kita ingat pada anatomi tadi ya, di bawah ada uretra ya, hati-hati. Jangan 90 derajat kalau pada bagian bawah, pada bagian ventral jangan 90 derajat ke saf tapi miring. Miring menjauhi 30 derajat ke arah saf, dari arah saf menjauhi uretra. Ya. Dari posisi jam 5 dan juga dari posisi jam 7. Jam 5 arah ke jam 6, dari jam 7 arah ke jam 6 menjauhi uretra. Ini pada bagian ventral jet injektor pada posisi 30 derajat terhadap saf penis, jadi menjauhi uretra. Yang diinjeksikan sama 0,03 sampai 0,1 mili. Agar lebih aman lagi bisa dilakukan dicubit kulitnya. Di arah jam 6 itu kulitnya dicubit agar lebih mudah masuk dan menghindari uretra. Nah ini ya, ini yang bloknya. Nah kita harapkan ini tembakannya pas di nervusnya. Ya di jam 1 sama di jam 11 ini pas di nervusnya. Harapannya seperti itu. Nah itu tadi pemaparan dari saya. Ini nanti kita akan bahas, ada sedikit bonus trik ya. Trik bagaimana cara mempercepat onset dan mengurangi nyeri saat injeksi. Sampai sini dulu, mungkin ada gangguan audio, Dr. Jim? Aman, Dok. Aman. Aman, oke. Baik, Audio kita masuk lanjut ke bonus trik ya. Nah, mungkin teman-teman praktisi yang sudah banyak praktis, sering atau mungkin pernah menjumpai ya, kita ketika jarum masuk anaknya nggak apa-apa, tapi ketika anestesi itu diinjeksikan anaknya teriak-teriak. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang beberapa agen anestesi terutama yang ada epinefrinnya itu pH-nya sangat rendah. Ya, pH-nya jauh di bawah pH jaringan. pH jaringan itu 7 sampai 8. pH lidokain dengan epinefrin itu bisa sampai 3 sampai 4. Jadi sangat asam. Semakin asam akan semakin nyeri saat diinjeksikan. Jadi kalau teman-teman pengalaman biasanya injeksikan lidokain biasa sama lidokain sama epinefrin, pasti anaknya lebih jerit yang lidokain epinefrin. Lidokain epinefrin itu pasti lebih jerit karena akan lebih nyeri ketika diinjeksikan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah ini. Ada penelitian menunjukkan bahwasanya menyesuaikan pH lidokain dengan pH jaringan. Lanjut ya. Jadi gimana kita caranya untuk mendapatkan agen anestesi yang pH-nya sesuai dengan pH jaringan? Kita bisa lakukan buffering dengan ini. Natrium bikarbonat 8,4%. Kalau sering kita sebut merek Melon. Nah, Melon. Sering kita kan melon ya, itu pakai natrium bikarbonat 8,4%. Pada penelitian ini untuk mendapatkan pH jaringan sekitar 7,38 sampai pH agen anestesi itu 7,38 sampai 7,62 mendekati pH jaringan. Itu pengencerannya 1,1 mili banding 10 mili, 1,8 mili dibanding 10 mili. Jadi natrium bikarbonatnya 1,1 mili, lidokainnya 10 mili. Kemudian atau juga sampai range-nya sampai 1,8 mili dibanding 10 mili. Nah, kurang lebih itu cara mengencerkannya. Jadi ketika sudah kita buffer, maka dia akan lebih tidak nyeri ketika injeksikan. Kemudian, nah ini ada satu penelitian lagi. Ternyata tadi kan perbandingannya sekitar 9:1 ya. Nah, 10:1 ya tadi. Nah, kalau di penelitian ini ternyata menggunakan perbandingan 3:1, ini lebih nggak nyeri lagi.
Jadi 3 mili lidokain, 1 mili natrium bikarbonat itu lebih tidak nyeri lagi ketika diinjeksikan. Itu. Ya, ini penelitian lain lagi, lumayan cukup baru ya, ini kalau nggak salah jurnalnya tahun 2020, cukup baru. Jadi penggunaannya 3:1. Nah, tapi perlu diperhatikan ya teman-teman sekalian, kadang kita menggunakan natrium bikarbonat ini menyebabkan terjadinya kristalisasi ya, persipitasi. Jadi kristalisasi dari agen anestesi itu sendiri. Dalam satu penelitian di sebuah jurnal saya baca, kristalisasi itu terjadi pada lidokain ini terjadi pada pH 12. Jadi ketika kita buffering kok kelebihan ya, natrium bikarbonatnya kebanyakan sehingga pH lidokain itu mencapai 12, itu akan terjadi kristalisasi. Jadi nanti cairannya itu agak ada kristal-kristalnya putih gitu. So, nanti ketika kita injeksikan nggak bisa lewat ke needle-nya, terhambat, tersumbat sama kristalnya itu. Nah, itu. Jadi kita tetap harus hati-hati ketika melakukan buffering. Perhatikan rasionya ya, perhatikan perbandingannya. Dan ini biasanya hanya bisa digunakan pada lidokain. Kalau bupivakain ya, bupivakain pada satu penelitian dia ternyata terkristalisasi lebih cepat. Jadi di pH 7,7 itu dia sudah mengkristal ya, sehingga kita campur sedikit gitu sudah mengkristal dia bupivakain ini, sehingga teknik untuk kita buffering ini agak sulit kalau kita pakai bupivakain. Biasanya ini hanya bisa kita gunakan pada lidokain seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya. Saya harap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya, teman-teman semua bisa paling tidak mengambil sedikit atau beberapa poin lah yang bisa nantinya menjadi bekal untuk kita praktik masing-masing. Kalau misalkan masih kurang jelas, dipersilakan untuk nanti diskusi, ditanya jawab, atau nanti di grup yang kita akan buka di grup, nanti kita bisa diskusi juga lanjut di sana. Mungkin sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup pada materi saya dengan doa kafaratul majelis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Dr. Jim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.